berdoa. Jadi saya meminta kalian menundukkan kepala masing-masing dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Materi pada hari ini saya akan membahas mengenai drama. Pertama-tama, adakah di antara kalian yang sudah lebih dulu tahu apa itu drama? Tidak ada. Jadi drama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Kemudian drama juga bisa berarti perbuatan, tindakan, atau action. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian drama adalah sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan lakuan tokoh yang berisi konflik. Sampai sini, apakah kalian sudah memahami mengenai pengertian drama? Nah, selain pengertian dari teks drama, di sini saya juga akan membahas mengenai unsur-unsur teks drama. Ada dalam teks drama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Ya. Nah, di sini sudah ada unsur-unsur teks drama. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di sini dibagi juga unsur intrinsiknya. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah gagasan dalam suatu drama. Hal yang terpenting juga dari dalam sebuah drama. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses jalan cerita sebuah drama. Kemudian ada latar. Setelah tema sudah diterapkan, unsur teks drama selanjutnya ialah bagaimana latar dari drama tersebut. Latar ini ada latar waktu, tempat, suasana. Kemudian ada tokoh. Masuk ke unsur ketiga yang tidak kalah pentingnya juga itu tokoh adalah pemegang peran yang ada dalam cerita dan menggambarkan karakter atau watak dari perannya. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah proses, cara, atau perbuatan. Penokohan dapat diartikan sebagai proses penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. Kemudian ada babak. Babak ini adalah bagian dari lakon drama. Dalam satu lakon atau pementasan terdiri dari satu atau beberapa babak. Kemudian masuk konflik. Nah, kemudian ada konflik. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Pertentangannya terjadi pada satu tokoh atau antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Kemudian ada amanat. Amanat adalah sebuah kesimpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama. Amanat dalam drama bersifat ajaran moral dan mendidik. Sebuah drama dapat memiliki lebih dari satu amanat. Kemudian, adapun unsur ekstrinsik di sini yaitu biografi pengarang. Setiap pengarang memiliki latar belakang atau riwayat hidup yang berbeda-beda, mulai dari lingkungan dia tumbuh, orang tua, pendidikan, lingkup pertemanan, hingga kepercayaan. Sehingga hal inilah yang bisa mempengaruhi sebuah karya yang diciptakannya. Setiap pengarang pasti punya nuansa tersendiri dalam menciptakan karyanya. Kemudian ada falsafah hidup pengarang. Sama seperti biografi pengarang, falsafah hidup setiap pengarang naskah drama juga berbeda-beda. Falsafah hidup adalah pandangan hidup, gagasan, ide, atau sikap batin yang dimiliki setiap manusia. Kemudian ada keadaan sosial. Situasi sosial masyarakat juga menjadi hal yang dipertimbangkan atau bisa menjadi inspirasi bagi pengarang dalam membuat naskah drama. Hal ini pengarang akan melihat isu-isu apa yang terjadi dalam masyarakat agar menarik perhatian audiens drama. Nah, itu tadi ada unsur-unsur teks drama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks drama. Yang pertama
disampaikan oleh narator atau tokoh tertentu. Kemudian ada dialog. Dialog itu adalah percakapan antara tokoh yang menggambarkan cerita. Kemudian ada epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi kesimpulan atau amanat. Tadi pemaparan materi dari saya mengenai pengertian drama, unsur-unsur teks drama, dan struktur teks drama. Nah, dari sini apakah di antara kalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Pertanyaan saya itu, apakah latar tempat dan waktu dalam drama itu berpengaruh besar terhadap alur cerita? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Aisyah. Di sini saya akan menjawabnya. Ya, latar tempat dan waktu dalam drama sangat berpengaruh terhadap alur cerita. Alasannya, latar bisa menciptakan nuansa tertentu, apakah ceritanya tegang, romantis, sedih, atau lucu. Misalnya, drama berlatar perang tentu punya suasana berbeda dari yang berlatar sekolah. Kemudian, beberapa kejadian hanya masuk akal jika terjadi pada waktu tempat tertentu. Contohnya, konflik sosial dalam drama bisa sangat dipengaruhi oleh era zaman kolonial, modern, dan lain-lain. Kemudian mengapa juga penting? Karena ini bisa mempengaruhi karakter dan konflik. Tokoh dalam drama yang bertindak berdasarkan latar tempat dan waktu yang mereka hadapi. Kehidupan desa dan kota akan memunculkan karakter dan masalah yang berbeda. Kemudian ada pun mengapa penting? Karena membuatkan tema. Latar bisa digunakan untuk menekankan pesan atau tema cerita. Misalnya tentang ketidakadilan, perubahan sosial, atau perjuangan hidup. Dengan jawaban seperti ini bisa mampu membuat Aisyah paham atau masih ingin sedikit penjelasan lebih panjang lagi? Sudah cukup, saya paham. Nah, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus dari Aisyah. Saya kembali mempersilahkan untuk kalian yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, silahkan Farah. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang teks drama. Jadi saya itu ingin bertanya, bagaimana gaya bahasa dalam dialog membantu membentuk suasana atau emosi penonton? Pertanyaan yang sangat bagus dari anak. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Gaya bahasa dalam dialog itu sangat penting dalam drama karena bisa membentuk suasana dan membangkitkan emosi penonton. Gaya bahasa itu mampu menunjukkan perasaan tokoh. Kata-kata yang dipilih bisa menunjukkan apakah tokoh sedang marah, sedih, bahagia, atau takut. Kemudian gaya bahasa juga mampu menciptakan suasana cerita. Gaya bahasa puitis bisa menciptakan suasana romantis atau melankolis, sementara bahasa kasar bisa membuat suasana jadi tegang atau konflik. Kemudian mengapa penting juga? Karena menguatkan karakter tokoh. Cara bicara tokoh mencerminkan kepribadian atau latar belakangnya. Tokoh bangsawan mungkin bicaranya sopan dan teratur, sementara rakyat biasa lebih santai atau mungkin bisa belak-belakan. Kemudian bisa menyampaikan pesan atau kritik sosial secara halus. Gaya bahasa sarkastik, ironi, atau simbolis bisa menyampaikan pesan yang dalam tanpa mengatakannya secara karena berhubung saya sudah menjelaskan mengenai pengertian drama, struktur teks drama, dan unsur-unsur teks drama. Di sini saya akan menugaskan kalian semua untuk membuat sebuah teks drama di rumah. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang saya jelaskan dan itu bisa kalian terapkan di dalam teks drama kalian yang kalian kerjakan nantinya. Mungkin